O Sri Yesus, Sang Penebus berduri di kepala, luka parah hingga tubuh penuh berlumur darah. Yesus, ku tanya, apa sebabnya kau panggul salib ke Golgota? Domba suci, dosa kami kau panggul di pundakmu, rela mati, dipukuli karena cinta padaku. Yesus, ku tanya, apa sebabnya kau panggul salib ke Golgota? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para orang muda yang terkasih, kita sudah masuk ke Pekan Suci, Hari Rabu Suci. Besok kita sudah memasuki Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Nah, inilah kesempatannya kita bertobat. Kita memadahkan mazmur pertobatan kita. Kita menyampaikan rasa sesal dan tobat kita. Kita mau diampuni, maka kita mau mengampuni. Segala kejahatan kita, kedosaan kita, segala hal-hal yang jahat, kita mau ampun kepada Allah. Dan kita mau mengampuni dan mau diampuni. Itu adalah suatu tanda rahmat bagi kita dalam memasuki Pekan Suci ini. Kita selalu berpikir, mengapa kita berada di tempat ini? Tetapi kita tidak pernah berpikir mengapa kita melakukan kejahatan, kelalaian, kedosaan. Jadi setan itu bertumbuh dalam hati kita. Kalau kita berbuat dosa, setan itu bertambah besar. Kalau kita berbuat jahat, dia makin besar. Maka seseorang yang menjadi anak-anak Tuhan itu harus melawan setan itu. Karena setan itu memang dia berada di dalam pikiran kita, hati kita. Dia akan semakin kecil dan menghilang kalau kita melakukan kehendak Allah, melayani Allah, setia kepada Allah, tidak melakukan dosa, dan tetap mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Rela berkorban dan mau memberikan diri untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi alat-alat Tuhan, mewartakan cinta kasih. Di tempat ini khususnya. Karena di tempat ini kita digodok. Di tempat ini bukan untuk bersedih. Di tempat ini bukan untuk menyendiri. Di tempat ini bukan kita menderita. Tetapi di tempat kita atau di tempat ini kita diminta Tuhan untuk merefleksikan, merenungkan, mengevaluasi diri, merekoleksi diri, meretret diri, bahwa kejahatan, kedosaan, ketidaksetiaan kita itu
membawa dampak kedosaan bagi diri kita dan penderitaan bagi korban kita, bagi orang tua kita, bagi saudara-saudari kita, sanak famili kerabat dan detolan kita. Tidak ada sesuatu yang bisa dipuaskan dari balas dendam, iri hati, dengki, dan kejahatan kita. Semuanya sia-sia. Dan kita berada di tempat ini bukan karena Tuhan tidak mencintai kita, tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita berada di tempat ini. Karena Yesus Kristuslah yang memampukan kita untuk bertahan dari sekian lamanya retret di tempat ini. Nah, ini mungkin baru yang pertama kali saya dengar 8 tahun. Biasanya 4 tahun, 5 tahun. Ini 8 tahun. Itu semakin ingat semakin berat ya. Bagi yang sudah divonis ya puji Tuhan ya, tinggal menyelesaikan waktu-waktunya. Tapi bagi yang baru mulai seperti ini harus memberikan dukungan ya. 8 tahun itu bukan waktu yang sedikit. 8 tahun itu kalau kita kuliah itu udah bisa selesai ya, S2, bahkan S3 sudah setengah ya. Karena kalau totalnya 4 tahun tambah 2 tahun ditambah 4 tahun lagi itu 10 tahun lah ya kan. Kalau kita SMP, SMA itu udah tamat, malah lewat 2 tahun lagi gitu kuliah kan. Tapi harus 8 tahun. Jadi bagi yang memberikan dukungan lah, nanti dia akan melewati banyak orang ya kan. Karena ini baru bulan pertama kan, atau hari pertama, minggu pertama ya. Belum potong yang kemarin tahanan ya, berapa bulan, masih panjang ya. Dan anda lah yang memberikan dukungan, dia akan menjadi senior di sini. Bayangkan, ada gak yang paling tua di sini 25 tahun? Tidak ada kan? 21. Wah, ini nanti 25. Jangan-jangan nanti dia dikirim ke penjara dewasa nanti dia kalau udah melewati itu. Jadi ada 2 tempat yang harus dihadapi. Nah, itu untuk ya. Jadi ini cerminan bagi kita bahwa melakukan kejahatan di dunia ini juga mendapatkan suatu hukuman, sanksi. Nah, pada masa pekan suci ini, nah maka memberikan motivasi kepada dia. Jangan sampai dia jadi karena paling tua nanti di sini kan, dia jadi kepala geng di sini. Lah, karena paling lama nanti, yang lainnya kecil-kecil, ya kan? Karena ada batas limitnya kan. Ya, tetapi itu tadi, ya. Semakin kita melakukan hal-hal jahat, semakin berat apa yang kita dapat. Dan itu refleksi bagi kita. Pada pekan suci ini kita mengevaluasi diri bahwa kita terus menyalibkan Yesus. Setiap waktu, setiap saat. Kita sudah ditebus Yesus, dibebaskan Yesus, dimerdekakan Yesus, tapi kita kembali menjadi hamba dosa karena kita tidak mau berdoa. Doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, ikut komunitas. Di tempatnya itu ada gereja, jarang masuk gereja gitu dia. Saya waktu tugas di sana tuh udah ada gereja di Nimpa tuh. Apa namanya? Santo Yohanes kan? Tahu. Ya. Jadi dia itu ada 3 dusun ya. Ini kan desa Sukamaju. Ya. Ada dusun Abah, itu udah lama gereja Santo Yosef. Dulu dia ke Abah. Waktu itu mungkin masih umur 10, 5, 11, 12 tahun kali. Udah mau berapa tahun gerejanya? Udah mau 7 tahun. Ya. Nggak ikut sekolah minggu, nggak ikut pembinaan. Ya. Jadi 3 dusun itu udah ada gereja semuanya. Ada gereja Katolik di Petabang itu udah ada. Ya itulah tadi ya, resiko-resiko yang kita harus hadapi dalam dunia ini.
Apalagi ya, kasus-kasus percabulan itu semakin berat hukumannya. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, gara-gara ini ya hilang masa depan. Ya. Nah ini hukuman paling terlama yang saya pernah dengar ya. Biasanya ya paling lama 5 tahun. Si Ajun kan 4 tahun ya kan. Nah. Ya 4 lah. Ada yang 5 di sini, tidak ada ya? Tidak ada ya? Paling lama 8 tahun, 2 kali lipat ya. Tidak tahu apakah dia udah pemerkosaan, pencurian lagi kali? Tidak. Oh, enggak. Atau memang kamu nakal di situ? SMP? Tidak tamat? SMP tidak tamat? Nah, SMA? Tidak juga? Oh iyalah SMP tidak tamat bagaimana mau SMA ya? Nah ini, dalam masa pekan suci ini kita kembali untuk kembali kepada Yesus. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, melalui salib suci nan mulia, kayu paling utama, tiada yang menandingi, daun bunga buahnya, kayu paku bahagia, memangku pangkal hidup, pohon bungkukkan dahanmu, lemaskanlah uratmu, lembutkanlah juga kerasmu, yang jadi bawahanmu, sediakan batang empuk bagi tubuh rajamu. Engkaulah kayu yang pantas mentahtakan penebus, menyajikan tempat labuh bagi bumi yang karam, berhiaskan darah suci, anak domba sejati. Terpuji terhormatilah Allah Maha Kuasa, Bapa bersama Putra dan Roh Kudus, penghibur yang jaya, bertahta mulia selalu selamanya. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 50 ayat 5 sampai 7. Tuhan Allah telah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, supaya aku tahu menghibur orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak melawan, pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Tuhan Allah akan menolong aku, dan penghinaan itu tak akan menggoncangkan daku. Hatiku tabah, sebab aku yakin aku takkan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau menebus kami ya Tuhan dengan darah-Mu. 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 Segala suku bangsa, bahasa,
bangsa dan negara Kau sucikan. Engkau menebus kami, ya Tuhan, dengan darah-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Engkau menebus kami, ya Tuhan, dengan darah-Mu. Tiga 82. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta, diutus sebagai abdi. Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dibunuh dengan hina. Lihatlah Raja sengsara, duri jadikan mahkota, darahnya mutu permata, dan saliblah tatanya. Hati Yesus yang terluka, kurban cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cinta-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan dalam hati. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dan hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?"
Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.